keseimbangan ini akan hilang atau loss kendali ya. Usahakan kalau mengangkat suatu beban yang berat, usahakan ini berada di titik B, artinya jangan dari titik C ya. C ini kelewatan sudah loss ya, tetapi B ini di posisi yang benar ya. Aman ketika kita ngangkat. Nanti Bapak sewaktu-waktu Bapak ini ada tugas, yang tugasnya mungkin sewaktu-waktu Bapak ini unitnya di workshop nih. Ketika Bapak ini halo guys, ketemu lagi di channel saya TTC Official 27. Jangan lupa di like dan subscribe, komen di bawah ini agar mendapat video notifikasi terbaru dari saya. Share dan like setiap video kami yang berisi tentang kegiatan pelatihan alat berat dan vlog hiburan. Oke, terima kasih dari saya Fulin di channel saya TTC Official 27. Salam kompeten, salam SDM daerah kemajuan Anda. Selanjutnya kita tetap ya, bagaimana caranya kita supaya relax, lebih semangat pagi hari ini. Ini hari yang keberapa? Hari ketiga ya. Hari ketiga tentunya hari ini lebih aktif daripada hari yang kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini lebih baik dan harus banyak bertanya daripada hari kemarin. Oke ya. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam materi, kita nanti ada doa supaya kita bisa lancar, nyaman, pikiran tenang dalam satu pembelajaran kita, bisa fokus ya. Oke, ya, kita yel dulu, ya. Semangat pagi, luar biasa. LPKP Putranya Skill, saya bisa, Anda bisa, kita semua luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Sebelum kita memulaikan dalam aktivitas kita berdoa menurut cara dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Materi yang kita kemarin kita berakhir sampai di pengenalan produk dan sampai di gambar-gambar yang ada ini kemarin ya. Kira-kira di dalam gambaran-gambaran seperti ini ada yang mau ditanyakan karena kita sudah mulai memasuki sebentar lagi ke produk ya, pengenalan produk ya. Pengenalan produk. Kalau kemarin kita masih ada yang berhubungan dengan masalah keselamatan kerja, ya kan, pengenalan unit. Ini produk lagi ya. Ya. Produk ya. Jadi kalau ini adalah salah satu yang kita bahas kemarin. Cara yang benar adanya di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan seperti ini adalah salah satu cara yang memang dianjurkan. Di mana-mana perusahaan itu kadang-kadang dia menyampaikan itu lewatnya pelan itu yang bertanggung jawab dengan unit. Kalau kita hanya bertugas untuk mengoperasikan dan merawat, memastikan unit itu layak atau tidak dioperasikan, ya kan? Tetapi ketika ada timbul satu masalah pada unit itu yang bertanggung jawab penuhnya adalah orang pelan ya, orang pelan atau orang mekanik ya, seperti itu ya. Ini perlu dipahami ya. Kalau ini saya bilang kemarin nggak usah dibaca. Yang ini cara ini adalah cara orang salah satu mengangkat suatu material. Kalau mengangkat material harus cara seperti ini ya. Tapi tidak boleh terlalu jauh dengan jangkauan yang sekiranya membuat ketika Bapak ini diinstruksi oleh pengawas unitnya nanti dibawa ke tambang. Karena unit ini katakanlah dia masih di workshop posisinya. Tapi sebelum Bapak ini membawa unit ini ke tambang, kadang-kadang ada permintaan dari orang flan ya, atau orang mekanik ya. Jadi dia minta izin sebelum barang ini berangkat ke tambang. Mungkin ada yang mau diangkat ya, misalkan ada unit yang mau diangkat, contohnya misalkan ada drum yang sudah dimuat di atas palet itu perlu diangkat ya pakai sling bell ya. Nanti dia minta tolong dengan kita, karena kalau perusahaan kecil itu dia tidak dilengkapi dengan forklift ya. Ya, tidak ada dilengkapi dengan forklift. Jadi dia menggunakan ekskavator. Nah, ketika dia minta bantuan ke bapak-bapak nanti usahakan jangan menggunakan cara seperti ini ya.
usahakan lebih baik ya di titik kurang lebih 3 meter dari ujung trek show kita ya, supaya keseimbangan di belakang counterweight ini bisa mengimbangi ya. Kalau dengan cara tinggi jauh seperti ini, nanti Bapak bisa terlungkup ke depan karena keseimbangan itu lepas ya. Berapa sih beratnya beban counterweight ini? Berapa beban ini dia punya boom? Berapa beban dia punya snake arm? Berapa beban dia punya bucket? Ya, jadi nanti dia bisa lepas kendali atau keseimbangannya yang tidak stabil hanya dengan dibantu dengan beratnya kontrol weight yang ada di belakang ya. Oleh sebab itu harus berada di titik B ya. Itu B itu aman ya, seperti itu bayangannya. Jadi saya harap kita dalam pembelajaran ini harus tahu bagaimana cara mengangkat ketika kita digunakan atau dipakai oleh orang mekanik ya. Ya, ketika orang mekanik biasanya ketika kalau kita sudah P2, tidak mungkin mekanik itu naik ke unit kita, pasti kita lah yang mengangkatnya itu ya. Cuma mereka memandu saja ya, yang memandu kita. Oke, jadi ini ya, kalau seperti ini kan kondisinya. Kalau seperti ini kan di sini kan tingkat klasifikasi atau weight atau tingkat mode atau mode ya ini. Jadi ini tidak perlu kita juga baca karena ini juga nggak terlalu penting. Tetapi menurut saya itu yang ke arah prakteknya saja ya. Arah praktek, karena arah praktek ini lebih penting Pak ya. Daripada kita paham ini segala kapasitasnya, ini kapasitinya ini kan. Nah kalau ini kapasitasnya kan dia kan berbicara kan masalah kemampuannya ya kan. Tetapi walaupun mampu dia, tapi dengan cara kita mengangkat salah tetap tidak mampu, betul tidak? Iya Pak. Ya, iya betul. Nah jadi bagaimana teknis prakteknya kita di lapangan itu cara mengangkat yang benar gitu. Itulah salah satu caranya. Oke ya. Bisa kita lewatkan ini dulu. Kita pertanyaan kita usahakan kalau bisa hari ini paling tidak mendekati habis ya. Jadi besok itu kita mungkin melanjutkan. Kalau ada waktu sisa kita masuk ke ujian tertulis saja ya. Nanti saya mau lihat dari Bapak dua ini apakah yang kita jelaskan ini memang benar-benar sudah memahami sesungguhnya atau sejauh mana gitu. Tetapi kalau memang kita nanti kita mungkin kita langsung ke lapangan antarnya asesmen boleh, tapi kita tetap harus melewati simulator dulu ya. Karena simulator itu penting karena itu langkah awal kita menggerakkan satu unit ya. Karena unit ini kalau kita pakai simulator dia tidak ada gerakan, tidak ada goyangan, tidak ada benturan. Tetapi kalau sudah di lapangan itu sedikit injak, barang itu bergerak, sedikit tersenggol, barang itu bergerak sudah ya. Jadi itu pentingnya ya kita ya. Oke, kita masuk ke arah unit. Ini kemarin kita sudah bahas satu persatu, tetapi ini